Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya merasa bahagia sekali karena boleh menjumpai Bapak, Ibu, Saudara dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Dalam Suara Penyuluh ini berjumpa dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo. Acara Suluh merupakan hasil kerjasama Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam acara Suluh ini kita akan merenungkan Sabda Tuhan. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini kami boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, urapi setiap kami agar firman-Mu boleh menjadi rema, boleh memberkati setiap kami. Urapi juga hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan kuasa-Mu, penuhi hamba-Mu dengan pertolongan-Mu, dengan urapan Roh-Mu Tuhan, sehingga hamba boleh menyampaikan firman Tuhan seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam acara Suluh pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-33. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-33. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan mereka semua hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Saya akan bacakan sekali lagi. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih yang membedakan kehidupan antara orang-orang yang hidup di dalam Kristus dengan orang-orang yang hidup di luar Kristus? Yang membedakan adalah kasih karunia. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang-orang yang menerima kasih karunia. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus, orang-orang yang hidup di dalam Kristus adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, adalah orang-orang yang hidup oleh karena kasih karunia. Lalu, apa kasih karunia itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dalam bahasa Ibrani berasal dari kata ken, yang artinya perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kebaikannya kepada bawahannya, walaupun bawahannya itu tidak layak untuk menerimanya. Dan jika ini dihubungkan dengan hubungan
Allah dengan umat manusia, maka kasih karunia merupakan pemberian Allah kepada manusia, walaupun manusia itu tidak pantas atau tidak layak untuk menerimanya. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata kasih karunia berasal dari kata charis, yaitu sebuah kata benda yang biasa dipakai untuk menerjemahkan kata Ibrani ken. Kata charis secara umum berarti pemberian Allah, berarti hadiah, anugerah, kemurahan hati, dan karunia. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, kata kasih karunia atau anugerah dihubungkan dengan keselamatan dari Allah kepada manusia. Misalnya seperti yang Petrus katakan dalam sidang pertama di Yerusalem. Petrus mengatakan dalam sidang pertama di Yerusalem, yaitu sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia, yaitu karitos Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan seperti mereka juga. Kisah Para Rasul 15 ayat yang ke-11. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan bahwa kasih karunia itu selalu dihubungkan dengan penebusan dosa, di mana Allah di dalam Yesus Kristus telah menyelamatkan umat manusia, telah menebus umat manusia dari segala dosa. Dan itu adalah anugerah Allah. Itu karena charis, karena ken, karena pemberian Allah secara cuma-cuma, bukan karena usaha manusia, bukan karena jerih payah manusia, tetapi itu murni anugerah Allah. Yang walaupun sebenarnya manusia tidak layak untuk menerima anugerah itu, tetapi Allah karena kasih-Nya yang begitu besar telah menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada setiap orang yang percaya, sehingga mereka beroleh keselamatan, beroleh anugerah keselamatan, kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, setiap orang yang percaya Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat diberikan anugerah atau kasih karunia atau hadiah atau kemurahan hati yang bersumber dari Allah, yang walaupun sesungguhnya mereka tidak layak atau tidak pantas untuk menerimanya. Dan setelah mereka beroleh kasih karunia itu, maka mereka akan hidup di dalam kasih karunia. Dan setiap orang percaya yang menghidupi kasih karunia Allah akan beroleh kuasa yang besar, yaitu kuasa Roh Kudus yang menuntun setiap hidup orang percaya, sehingga mereka dimampukan untuk memuliakan Tuhan. Bila mana kasih karunia itu melimpah atas hidup orang percaya, maka mereka akan menerima kekuatan dan kuasa dan kemampuan ilahi yang diberikan kepada setiap orang percaya, supaya setiap orang percaya boleh mengembangkan diri, mengembangkan kuasa-kuasa itu untuk pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan. Seperti ayat firman Tuhan yang kita renungkan saat pagi hari ini, yang tadi sudah kita baca,
yang terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 33, di mana melalui ayat ini ditegaskan bahwa kuasa besar diberikan kepada rasul-rasul di gereja mula-mula. Karena kuasa yang besar itu, para rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia boleh berlimpah atas mereka yang menerima Allah, yang hidup meresponi panggilan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, para rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa para rasul diberikan kuasa sehingga mereka memiliki keberanian untuk menyampaikan, untuk menyaksikan, untuk mewartakan akan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Mereka diberikan kuasa, diberikan kemampuan, diberikan keberanian untuk mewartakan berita Injil Yesus Kristus, berita keselamatan, berita tentang kerajaan Allah. Karena kuasa Roh Kudus yang melimpah atas mereka, maka para rasul boleh mempercayai tanpa ragu bahwa Injil dan firman Allah dan sepenuhnya hidup bergantung kepada Tuhan. Bapak, Ibu, melalui cerita atau kebenaran firman Tuhan, Kisah Rasul 4 ini, kita bisa melihat, kita bisa belajar di mana para rasul yang menyampaikan, yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan boleh membuka hati jemaat mula-mula sehingga mereka tanpa ragu dengan penuh keyakinan percaya akan Injil, percaya akan kebenaran firman Tuhan, dan mereka memiliki kehidupan yang selalu bergantung dan mengandalkan Tuhan. Mereka berpegang teguh kepada janji-janji Allah yang berharga dan menunjukkan keyakinan mereka kepada Tuhan bahwa Tuhan bertindak untuk mereka, bahwa Tuhan berperkara, bahwa Tuhan campur tangan di dalam setiap hidup mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka percaya bahwa kuasa Allah yang sangat besar telah dipercayakan kepada mereka di dalam dan melalui Yesus Kristus. Karena kuasa Allah yang besar tersebut, para rasul mampu berdiri teguh dan berani mewartakan kebenaran Injil, yaitu dengan memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang mana kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini memberikan pengharapan kepada setiap orang percaya, yaitu suatu pengharapan akan masa depan dan keyakinan yang besar, karena di dalam Yesus Kristus kuasa dosa dan maut telah dikalahkan untuk selama-lamanya dalam hidup semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dan mereka hidup di dalam kasih karunia Allah yang melimpah-limpah. Kesaksian para rasul yang mencakup kedaulatan mutlak Allah, kuasa Allah yang luar biasa, dan pewartaan tentang Injil yang mulia menggerakkan hati Tuhan untuk menambah-nambahkan dan melimpahkan kuasa kasih karunia. Secara kualitas, melalui pelayanan para rasul, Tuhan terus menambahkan kemampuan-kemampuan, kuasa, kekuatan, potensi-potensi yang semakin luar biasa, yang semakin bertambah-tambah dalam kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula, sehingga mereka memiliki keberanian untuk mengembangkan diri,
untuk mengembangkan setiap karunia, untuk mengembangkan setiap talenta yang ada pada mereka, sehingga mereka memiliki keberanian untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah. Secara kualitas, secara rohani mereka membuktikan bahwa kehidupan rohani mereka boleh mengalami pertumbuhan. Kehidupan rohani mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa, di mana iman hidup di dalam mereka, di mana iman berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, secara kualitas potensi pertumbuhan rohani begitu luar biasa terjadi di dalam kehidupan para rasul dan jemaat mula-mula. Dan secara kuantitas melalui pelayanan para rasul dan campur tangan Tuhan, maka Tuhan menambahkan jumlah mereka, di mana jiwa-jiwa baru dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Artinya adalah melalui pelayanan para rasul, melalui pewartaan akan kebenaran firman Tuhan dan kesaksian tentang kebangkitan Yesus Kristus dan Injil Kerajaan Allah, maka seluruh pendengar yang mendengar, yang menyaksikan pewartaan itu boleh merespon secara positif dan bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sehingga jumlah orang percaya pada waktu itu terus bertambah, semakin bertambah dan semakin bertambah banyak. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa kasih karunia terus Tuhan tambahkan, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Tuhan memberikan kuasanya kepada para rasul, sesungguhnya Tuhan juga memanggil ke setiap kita dan memberikan kuasanya yang besar kepada kita, supaya kita mampu mensyukuri kasih karunia Allah yang melimpah atas hidup kita melalui tindakan nyata, melalui pelayanan kita, melalui perbuatan hidup kita. Bapak, Ibu, Tuhan menghendaki agar kita sebagai anak-anak Tuhan juga mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, pertumbuhan di dalam hidup kita, sehingga kita memiliki kualitas rohani yang semakin hari semakin luar biasa, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan juga mau meresponi panggilan Tuhan, mau melayani Tuhan, melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan. Kita mau dipakai Tuhan untuk mewartakan kabar sukacita, yaitu tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang, baik melalui mulut kita, melalui ucapan kita, melalui perkataan kita, maupun melalui tindakan nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Tuhan rindu agar kita juga mau mengembangkan karunia-karunia rohani di dalam hidup kita. Tuhan mau memakai kita agar semakin hari kita semakin luar biasa. Kita mampu memberikan kesaksian tentang Injil Kerajaan Allah, tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dengan iman dan keyakinan bahwa kuasa Allah yang besar akan Tuhan berikan atas hidup kita, sehingga secara kualitas melalui pelayanan kita, jika kita melayani dengan segenap hati, maka Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga setiap orang yang kita layani akan menerima Yesus, akan bangkit dan memiliki kehidupan yang semakin baik, yang semakin berkenan kepada Tuhan.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita setia melayani Tuhan dan memberikan pewartaan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, supaya banyak jiwa-jiwa yang semakin percaya kepada Tuhan, yang semakin setia, yang semakin Tuhan tambah-tambahkan di dalam dan melalui kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita melibatkan diri kita di dalam pelayanan Tuhan. Sebagaimana Tuhan memakai para rasul, maka Tuhan juga akan memakai kita. Melalui kita, melalui anak-anak Tuhan, melalui pelayanan kita, mari kita memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk menambah-nambahkan kuasa kasih karunia, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas campur tangan-Mu sehingga kami boleh merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Ajari kami juga Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, kami menyampaikan syafaat kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh mendengar seruan doa kami. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami mohon Tuhan campur tangan agar bangsa dan negara kami ini menjadi bangsa yang aman dan nyaman, yang mampu mengayomi masyarakat Tuhan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Berkati seluruh aparatur pemerintahan yang ada, dari tingkat RT RW sampai ke tingkat yang paling atas. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat Tuhan yang membawa perkembangan dan kemajuan bangsa kami. Berkati kota kami Salatiga, biarlah kota kami tetap menjadi kota yang aman, kota yang kondusif, kota yang menjunjung tinggi toleransi beragama. Kami juga menyerahkan Radio Betani FM, kiranya Tuhan memberkati agar radio ini tetap jaya di udara. Berkati seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan di radio ini. Biarlah Tuhan mengurapi, Tuhan menguduskan, Tuhan memakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, sampai di sini jumpa kita. Kita akan bertemu kembali di dalam acara yang sama di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.